Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Sasabila Hadijah dengan NIM C34012310558. Di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari frekuensi pencucian dan pengeringan pada RAL faktorial di minggu ke-6. Jadi di sini ada soalnya tentang ada seorang peneliti yang ingin membuat apa ya mengetahui lah pengaruh dari frekuensi pencucian dan pengeringan. Di sini sudah tersedia datanya dan di sini saya sudah membuat hipotesis juga ada H0, H1 dan H2. Setelah itu, ketika saya sudah mendapatkan data tersebut, saya untuk memudahkan memasukkan ke SPSS, saya olah datanya menjadi seperti pada yang tertera di layar dengan P1 itu adalah pencucian satu dan dikeringkan dengan oven. Kemudian P1 pencucian satu dengan freeze dryer. Lalu ini pencucian 2 dengan oven dan yang kedua pencucian 2 dengan freeze dryer. Setelah itu tinggal dipindahkan saja ya untuk data gel strength-nya. Lalu ini didefinisikan value-nya agar mudah nanti di copy di SPSS-nya. Setelah itu kita akan move ke SPSS. Baik, selanjutnya di sini kita pertama kali kita harus masuk ke variable view. Di sini kita akan input ada tiga, yaitu ada gel strength, dry method, sama washing method. Gel strength itu adalah apa ya yang data yang sudah kita dapatkan, makanya kita di sini di measure-nya kita isi dengan scale. Selanjutnya ada dry method dan ada washing method. Di sini kita measure-nya kita ganti nominal dan untuk dry method kita masukkan ke value-nya itu yang tadi saya satu itu sebagai dia dari pengeringan menggunakan oven dan yang kedua dengan freeze dryer. Selanjutnya untuk yang washing method juga sama kita saya definisikan jadi satu kali pencucian dan dua kali pencucian. Setelah itu data yang dari Excel itu kita pindahkan dimasukkan saja sesuai dengan value yang sudah tadi kita sesuai dengan variabel yang sudah kita tentukan lalu kita lakukan analisis yang pertama yaitu kita melakukan apa uji explore ya kita untuk melihat normalitas. Di sini sorry di sini kita klik ke bagian plot lalu ada kita checklist yang normality plot kemudian kita continue dan kita oke. Selanjutnya setelah uji tersebut kita akan melakukan uji univariatif. Univariat ini kita masukkan just strength ke dalam dependent variable dan fixed factor. Lalu kita modelnya ini kita tulis build terms. Di sini kita ada kita masukkan dry method, washing method dan juga kita klik yang digabung seperti ini. Ini kalau saya biasanya klik tekan shift sambil mengklik atau memilih kedua metode ini. Nanti akan hasilnya seperti itu. Kemudian di bagian sorry maaf nggak bisa keluar. Di post hoc ini di oh ini tidak ini enggak oke ini enggak usah dan di bagian option di sini kita checklist ke deskriptif sama di homogeneity. Nah setelah itu udah kita oke itu running dan nanti tuh hasilnya akan seperti ini. Baik, di sini untuk dari hasil ekspornya itu kita bisa dapat seperti ini ya. Ini untuk yang explore, kemudian yang untuk univariatif juga akan uh, mendapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA. Untuk ANOVA itu kita gunakan di SPSS yang berbeda seperti pada contoh berikut ini. Nah, oke, selanjutnya ini adalah eh, SPSS ketika kita ingin melakukan ujian ANOVA. Di sini kita masuk ke variable view, kita masukkan dua variabel, ada gel strength dan juga drying method dan juga washing ini kita gabung. Lalu eh, seperti biasa, gel strength itu dia measure-nya scale dan drying method ini kita nominal dengan value-nya ini
yang sudah ditetapkan. Satu itu saya maksudnya pencucian satu dengan oven, kemudian pencucian satu dengan fresh dryer, dan selanjutnya. Setelah kita masukkan variabelnya, kita masuk ke data view dan kita pindahkan saja eh, yang dari Excel yang sudah saya rapikan tadi ya. Jadi satu, dua, tiga, empat. Lalu kita analyze dan kita pergi ke compare means one way ANOVA. Di sini kita masukkan seperti biasa. eh di sini diklik Duncan. Kita klik opsi Duncan. Lalu di sini di option kita klik descriptive dan homogeneity. Oke, setelah itu kita klik oke atau kita running aja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Di sini dia signifikannya 0,0 di bawah 0,05 ya. Nah, eh sorry. Di sini ini adalah hasil dari ANOVA-nya dan sampai kita nanti akan dapat di post hoc ini atau dari homogeneous subset. Ini akan menentukan untuk pembuatan dari histogram. Di sini tertera ya ada apa saja variabel tadi sudah di value yang kita masukkan. Satu itu berarti dia A, dua itu B, dan tiga itu C. Jadi nanti kita pindahkan saja apa ya sesuai dari sini nanti ke tabel ke SPSS ke Excel untuk memudahkan untuk data min dan juga standar deviasi juga dapat dilihat pada hasil deskriptif berikut. Selanjutnya kita akan melihat cara pembuatan histogram. Oke, selanjutnya di sini sudah saya masukkan ya untuk sesuai dengan tadi inilah dari rata-rata dan standar deviasi itu juga saya pisah supaya mempermudah. Jadi cara yang pertama itu kita buat dulu dari rata-rata. Rata-ratanya ini kita bisa blok aja. Lalu kita klik insert dan recommended chart. Nanti dia akan seperti ini. Setelah itu kita sesuaikanlah dengan standar PPKI IPB. Kita klik saja seperti ini. Setelah itu nanti pada akhirnya histogramnya itu akan rapih sesuai standar kayak gini. Dan ini untuk warna saya berikan perbedaan. Saya berikan perbedaan dari menggunakan freeze dryer dengan juga dengan oven. Nanti ini yang sesuai standar PPKI akan terlihat seperti ini. Untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, kemudian warnanya hitam, dan juga ini sudah saya input nilai dari apa subsetnya ini sesuai yang definisi tadi di awal. Sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.